Hai teman-teman semuanya, kali ini Bilik Channel menceritakan alur sebuah film tentang seorang anak pemburu yang harus berhadapan dengan teroris yang akan membunuh presiden di tengah hutan. Tapi sebelum kita lanjut ke filmnya, mohon agar di-subscribe terlebih dahulu, agar Bilik Channel bisa berkembang dan tetap memberikan film terbaik untuk Anda semua. Film ini dibintangi oleh Samuel L. J. bersama dengan Noni Tomila dengan judul Big Game yang disutradarai oleh Jalmari Hilander yang dirilis pada tahun 2014. Film ini berawal dari sebuah percakapan antara ayah yang bernama Tapio dan anaknya bernama Oskari di dalam sebuah rumah. Saat itu Tapio dan Oskari sedang bersiap untuk melakukan perjalanan berburu di sebuah hutan. Saat itu tampak Oskari melihat banyak sekali foto hasil perburuan ayahnya. Pada saat di dalam perjalanan menuju hutan beserta rekan yang lainnya, di dalam mobil ayahnya memperlihatkan peta rahasia dan diberi tanda silang. Tapio menjelaskan bahwa artinya jika di tempat tersebut banyak binatang yang dapat diburu. Setelah Tapio dan rekan berburu lainnya sampai di lokasi hutan, rekan Tapio bernama Hamara menembakkan ke atas sebagai tanda bahwa akan ada ujian untuk anggota berburu yang baru sebagai tradisi mereka. Pada saat itu juga Oskari langsung mendekat untuk menjalani tes berburu. Namun saat Oskari mencoba menggunakan panahnya, dia belum berhasil karena tangannya belum terlalu kuat untuk memegang panah. Maka pada saat itu juga Hamara mengatakan kalau Oskari akan segera pulang karena tidak lulus tes berburu. Tetapi Tapio mengatakan kepada Hamara bahwa Oskari tidak akan pulang, dan sudah siap menjadi pemburu. Akhirnya Hamara mengumumkan kepada semua rekan pemburu lainnya bahwa Oskari akan menjalankan misi berburu di hutan. Di tempat lain di dalam pesawat kenegaraan Amerika, terlihat seorang kepercayaan presiden bernama Morris sedang bersiap untuk menemui presiden. Morris berkata bahwa pesawat sejam lagi akan mendarat dan presiden harus bersiap-siap. Pada saat yang sama, Oskari sedang berada di dalam hutan untuk belajar memanah, sampai akhirnya busur panahnya berhasil menancap pada targetnya. Di udara tampak terlihat sebuah helikopter yang ingin berburu dibawa oleh pemandu. Pemandu helikopter tersebut menerangkan bahwa harus ada izin untuk berburu di hutan tersebut. Namun pemimpin yang ada dalam helikopter bernama Hazar menyuruhnya untuk mendaratkan helikopter tersebut. Setelah helikopter mendarat, tiba-tiba anak buah Hazar memperlihatkan rudal. Pemandu helikopter tampak bingung dengan benda tersebut. Hazar lalu menyuruh pemandu tersebut segera berlari kalau ingin selamat. Pada saat berlari, pemandu tersebut ditembak oleh Hazar dengan menggunakan rudal. Di tempat yang lain, yaitu di dalam pesawat, terlihat Morris memasuki ruang pilot dan menanyakan berapa lama lagi pesawat akan mendarat. Setelah pilot memberitahu, maka Morris keluar dan mengunci pintu ruang pilot tersebut. Namun tiba-tiba pesawat mereka ada gangguan teknis. Dengan cepat Morris memasukkan presiden ke dalam alat kapsul penyelamat. Presiden pun langsung diturunkan dengan alat tersebut. Sementara beberapa pengawal presiden yang lainnya mulai melompat, tetapi parasut mereka tidak terbuka. Malah Morris menembak salah satu pengawal presiden yang belum melompat. Setelah itu Morris melompat dari pesawat. Pada saat itu terlihat rudal yang ditembakkan ke pesawat presiden dan akhirnya pesawat tersebut meledak. Ternyata di sini kita ketahui Morris lah yang telah berkhianat. Di tempat lain, Oskari yang saat itu sedang berada di dalam hutan melihat pesawat yang meledak mendekati dia. Dan dia pun berlari menghindari pesawat tersebut. Di markas Pentagon terlihat para petinggi di sana sibuk membahas ledakan yang terjadi pada pesawat presiden. Direktur CIA memperkenalkan agen terbaiknya yaitu bernama Herbert ke wakil presiden dan jenderal. Jenderal mengatakan bahwa ini merupakan ulah teroris. Tetapi wakil presiden mengatakan bahwa itu hanyalah merupakan kerusakan mesin, dan jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Tetapi Herbert meyakinkan semua orang kalau ini memang adalah ulah teroris, yang dibantu oleh orang dalam.
karena bisa merusak bagian keamanan di pesawat tersebut. Herbert mengatakan untuk menemukan presiden harus dilakukan pencarian ke daerah ledakan, dan siapa saja yang memburu presiden harus dibunuh. Di tempat lain, Morris yang saat itu mendarat dengan parasut berhasil selamat. Morris memanggil rekan lainnya melalui radio untuk mengetahui mereka selamat atau tidak. Setelah tidak ada jawaban dari yang lain, maka Morris pun membuang radio tersebut. Oscari yang saat itu melihat kapsul penyelamat presiden segera mendekati alat tersebut dengan perlahan. Pada saat Oscari mendekat ke kapsul penyelamat, presiden yang di dalam kapsul tersebut menulis kode di bagian dalam kaca kapsul tersebut agar bisa terbaca oleh Oscari. Pada saat itu juga Oscari langsung memasukkan kode dan berhasil membuka pintu kapsul penyelamat tersebut. Saat presiden keluar dari kapsul penyelamat, Oscari langsung bersembunyi di balik pohon. Ia melempar gelas plastik yang disambung dengan benang agar bisa berbicara dengan presiden secara kejauhan. Oscari mengira kalau presiden adalah orang yang jahat. Presiden menyuruh Oscari keluar dan presiden membuktikan dengan memperlihatkan kartu namanya sebagai presiden. Kembali di markas Pentagon, Jenderal memberitahukan bahwa lokasi kapsul penyelamat presiden sudah ditemukan. Dia segera memerintahkan helikopter untuk mendatangi lokasi. Tetapi yang ditemukan hanya pelacak yang terpisah dari alat yang dinaiki presiden. Wakil presiden pun memarahi jenderal agar secepatnya menyelesaikan masalah ini. Saat Morris dan Hazar bersama anak buahnya muncul, mereka bersiap untuk membuka kapsul penyelamat presiden. Pada saat alat tersebut dibuka, sang presiden pun sudah tidak berada di sana. Saat Oscari bersama presiden dan berjalan di tengah hutan, presiden meminta agar Oscari membawanya ke kota terdekat. Namun Oscari menolak karena sedang dalam misi berburu pada hari ulang tahunnya. Oscari mengatakan, "Ini hutanku, jadi harus ikut aturanku." Dengan terpaksa presiden mengikuti Oscari untuk mencari tempat berlindung. Pada saat itu Morris menemukan jejak Oscari di tengah hutan. Ia mengetahui bahwa presiden sudah ada yang membantunya. Saat anak buah Hazar menodongkan senjata, Morris langsung menembak mereka. Dengan tegas Morris mengatakan untuk tetap pada rencana jika tidak kesepakatannya batal. Di markas Pentagon, Herbert mencari cara dengan menghubungi beberapa kelompok pemburu untuk mencari presiden. Saat itu Oscari dan presiden sampai di atas bukit sebagai tempat berlindung, yaitu lokasi peta yang diberikan ayahnya Oscari. Saat itu presiden bercerita soal kekuasaan hingga menceritakan betapa malunya saat berpidato di depan rakyat hingga terkencing. Namun orang-orang tidak mengetahui apa yang terjadi saat itu. Keesokan harinya presiden terbangun karena mendengar suara yang dibuat Oscari. Oscari menelusuri tempat itu lalu ia menemukan kotak pendingin berisi kepala rusa. Saat membaca suratnya ternyata itu adalah hadiah dari ayahnya. Agar Oscari bisa membawa kepala rusa tersebut dan diterima sebagai pemburu. Sedangkan presiden menemukan beberapa pengawal yang tewas di bebatuan tanpa menggunakan parasut saat jatuh. Tiba-tiba presiden melihat Morris bersama Hazar. Untungnya dengan cepat presiden langsung bersembunyi di balik bebatuan. Lalu presiden berlari menghampiri Oscari. Namun Oscari terlihat sedih sambil memberikan surat dari ayahnya. Ia mengatakan kalau aku bukanlah seorang pemburu. Namun presiden memberikan tanda kepresidenannya bahwa Oscar yang telah menemukannya dan melindunginya. Tiba-tiba Morris datang. Oscari ingin melindunginya namun busur panahnya tidak bisa mengenai Morris. Saat presiden ingin menembak ternyata senjatanya masih terkunci. Morris mengambil senjata itu dan menembakkannya. Saat Morris menghajar presiden, Oscari lari menuju bebatuan.
Di markas Pentagon mereka melihat helikopter mengarah ke presiden melalui satelit. Herbert memberitahu kalau yang berada di helikopter adalah Hazar. Hazar merupakan orang kaya di Teluk dan juga seorang psikopat. Kembali di atas bukit, Hazar menyuruh presiden untuk masuk ke dalam kotak pembeku untuk dibawa. Sedangkan Oscari yang berdiri di atas bebatuan, dengan keyakinannya ia melompat ke kotak pembeku. Oscari mengatakan ia akan membawa presiden kepada ayahnya sebagai hasil buruan terbaik. Sayangnya Morris melihat Oscari. Pilot helikopter sengaja menggoyangkan kotak tersebut ke tengah hutan hingga membuat Oscari terjatuh. Namun Oscari tidak putus asa. Ia tetap mengejar presiden hingga kotak pembeku itu jatuh setelah Oscari memotong tali pengikatnya. Setelah itu Morris terus menembaki keduanya. Oscari dan presiden juga masuk ke dalam kotak pembeku. Tanpa ragu Oscari menggulingkan kotak pembeku tersebut hingga jatuh ke sungai. Lalu kotak pembeku itu hanyut hingga sampai ke sebuah danau. Pada saat presiden dan Oscari keluar ternyata kotak tersebut hanyut di samping pesawat kepresidenan yang jatuh pada waktu itu. Sedangkan di markas terlihat dari satelit lokasi jatuhnya pesawat presiden. Saat itu juga wakil presiden melihat Herbert sedang mengirimkan pesan kepada seseorang. Pada saat Hazar berada di helikopter, terlihat ia menerima pesan kalau rencana berubah. Misi Hazar kali ini adalah membunuh presiden. Akhirnya di sini kita mengetahui bahwa Herbert adalah orang yang menyuruh Hazar untuk membunuh presiden. Saat itu presiden mengajak Oscari untuk berenang memasuki pesawat. Karena Hazar dan Morris terlihat di udara menggunakan helikopter. Saat berhasil masuk ke pesawat tiba-tiba terdengar tembakan yang menghancurkan atap pesawat. Ternyata Hazar memasuki pesawat tersebut dan mengaktifkan bom di sana. Namun pada saat ingin kembali naik ke helikopter, Morris memotong talinya hingga Hazar terjebak di dalam pesawat. Dengan kesal Hazar memukuli presiden. Saat Hazar ingin menembak, presiden berhasil merebut senjata itu dan segera menembaki Hazar hingga tewas. Sedangkan Morris menyuruh pilot agar helikopter terbang lebih jauh karena bomnya akan segera meledak. Sedangkan presiden dan Oscari, mereka melompat tinggi menggunakan pelontar parasut yang berada di kursi pilot. Pada saat Morris dan Oscari berhadapan di atas udara, tiba-tiba Oscari menembakkan busur panahnya. Tetapi sayang busur panah Oscari tidak bisa melukai Morris. Lalu tiba-tiba Morris terkena serangan jantung hingga ia terjatuh dari helikopter. Di saat yang bersamaan bom itu meledak. Untungnya dengan ledakan besar itu membuat parasut yang dinaiki oleh presiden dan Oscari membawanya terbang lebih jauh. Tapio dan semua rekannya mendengar ledakan tersebut. Sesaat kemudian hujan turun dari langit. Bahkan banyak ikan juga berjatuhan dari langit ke atas mobil Tapio dan rekan pemburu lainnya. Tiba-tiba tim SEAL datang mengepung Tapio bersama semua rekan pemburunya. Lalu di markas Pentagon Herbert memberitahu tidak ada kemungkinan kalau presiden selamat. Herbert mengatakan kalau wakil presiden harus dilantik menjadi presiden. Kembali ke tim SEAL, di sana mereka melihat dua parasut. Saat parasut itu mendarat ternyata Oscari dan presiden muncul. Tapio langsung menghampirinya dan Oscari memperkenalkan presiden kepada ayahnya. Presiden memberitahu tim kalau hari ini ia dikhianati dan diburu. Namun seorang anak bernama Oscari dengan gagah berani menyelamatkannya. Sementara itu pemimpin tim segera memberitahu markas kalau presiden berhasil selamat dari ledakan besar tersebut. Semua orang di markas sangat senang mendengarnya. Pada saat itu terlihat Herbert pergi menuju toilet. Dia terlihat dengan muka yang lesu karena gagal membunuh presiden. Saat wakil presiden menghampirinya di toilet, tiba-tiba Herbert menjatuhkan wakil presiden hingga tewas.
Herbert membuat kematian wakil presiden seperti kecelakaan karena jatuh akibat licin. Kemudian banyak helikopter datang berterbangan untuk menjemput presiden. Saat itu Hamara mengambil momen foto Oscari bersama presiden. Dan kini foto tersebut terpasang di dinding rumah Oscari. Dan Oscari dianggap sebagai pahlawan muda yang menyelamatkan presiden. Dan selanjutnya film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton di Bilik Channel. Sampai jumpa di film selanjutnya.